saya Ananda Sevia Asifa dengan nomor NPM 2022-2150-0039. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas dari matkul menyimak dan berbicara dengan dosen pengampu atas nama Ibu Yolanda MPD. Berikut videonya. Baiklah, langsung saja mulai pada berita yang pertama, yaitu unjuk rasa di Ponpes Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Berikut videonya. Ratusan orang yang berunjuk rasa di depan pintu gerbang Pondok Pesantren Al Zaitun, Desa Mekarjaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, bentrok dengan polisi yang berjaga. Massa yang tergabung dalam forum Indramayu Menggugat terlibat saling dorong dengan aparat saat memaksa mendekati pintu masuk Ponpes. Polisi berupaya menghalau, namun pendemo ngotot menerobos blokade polisi. Sebelumnya kedatangan para pengunjuk rasa telah diantisipasi pihak kepolisian serta massa dari kubu pondok pesantren. Polisi memasang kawat berduri di bagian luar pondok pesantren. Massa menuntut diusutnya dugaan tindak pidana perkosaan yang dilakukan pimpinan Ponpes. 200 personil ya, yang melaksanakan kegiatan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum yang hari ini dilaksanakan oleh Forum Indramayu Menggugat. Jadi dari forum yang menyampaikan surat kepada kami ke pihak kepolisian bahwa dari Forum Indramayu Menggugat itu akan melaksanakan aksi menyampaikan pendapat di muka umum dengan berbagai macam tuntutan. Dan rutenya adalah di jalan di dekat Al Zaitun ini. Dan kami juga menerima surat dari Al Zaitun bahwa mereka juga akan melaksanakan kegiatan aksi dan yang melibatkan adalah dari internal Al Zaitun seperti itu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut buka suara terkait ajaran sesat di Pondok Pesantren Al Zaitun. RK masih menunggu surat rekomendasi dari Kementerian Agama dan Pemprov Jabar juga akan melakukan rapat internal untuk dapat menindak pondok pesantren tersebut. Jadi yang harus turun pertama itu Kementerian Agama melalui Kanwil Kemenagnya sesuai peraturan perundang-undangan. Tapi urusan kondusivitas, ngejaga keamanan, demonya tidak merusak, itu urusan pemerintah daerah. Tapi urusan kurikulum, konten dakwah, fikih, fatwa itu ada di Kemenag. Jadi kami menunggu rekomendasi dari mereka, kira-kira begitu. Soal MUI yang menyarankan Pemprov Jabar untuk diberitakan sendiri, Pak, gimana, Pak? Ya, saya akan rapatkan tindakan apa yang bisa kami lakukan. Ya. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar melaporkan. Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat dikepung ratusan massa pada Kamis 15 Juni 2023 lalu. Adapun unjuk rasa di depan Ponpes Al Zaitun itu terjadi karena adanya dugaan aliran sesat pada pesantren tersebut, hingga dugaan pemerkosaan yang terjadi di dalam pondok pesantren. Terdapat aksi saling dorong dari pihak aparat dan pendemo yang menyebabkan situasi tidak kondusif. Sebanyak 200 personil aparat dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Gubernur Jawa Barat turut menanggapi mengenai adanya dugaan aliran sesat dan pemerkosaan yang terjadi di dalam pondok pesantren tersebut. Ajaran sesat yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun dianggap sudah mulai meresahkan warga, mulai dari pemimpin Ponpes yang berinisial PG yang mengaku sebagai komunis dan mengajarkan ideologi kapitalis kepada para santri. Baiklah, selanjutnya lanjut pada berita yang kedua, yaitu saluran air menjadi kolam. Berikut videonya. Pemirsa, warga sebuah perumahan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten menyulap saluran air menjadi kolam ikan. Keberadaan ikan pun menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Kotor, bau, dan kumuh. Itulah kondisi umum saluran pembuangan air di perumahan warga. Namun siapa sangka di sebuah perumahan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, berbagai jenis ikan hidup dan bebas berenang memutari saluran air area perumahan. Penebaran benih ikan-ikan ini dilakukan warga secara swadaya saat pandemi COVID lalu dan kini terus berkembang. Menurut warga,
Selain untuk mencegah pencemaran limbah rumah tangga, keberadaan ikan di saluran air ini juga dapat mempercantik lingkungan. Ini kan jauh nih dari kampung, dari Sukabumi. Lagi main ke sini, pengen lihat ikan. Iya, airnya pun juga bisa jadi jernih. Kemudian ada proses pembudidayaan ikan, ya kan? Kemudian juga tempat rekreasi, ya kan? Tempat ya menghilangkan penat lah kan, melihat ikan kan seneng. Bagus sih, jadinya nggak kotor. Gitu. Ini Bu Desi sendiri warga sini atau warga luar dari komplek ini? Warga sini. Warga sini. Iya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Baiklah, dari video berita tersebut, dalam sebuah perumahan di daerah Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, terdapat selokan yang dimanfaatkan oleh warga untuk dijadikan kolam tempat budidaya ikan. Hal ini dilakukan warga agar selokan tidak tercemar oleh limbah dan dapat mempercantik lingkungan sekitar. Saat ini tercatat lebih dari 15.000 ikan dari berbagai jenis, diantaranya ada ikan mas, ikan patin, dan ikan nila. Ikan ini dipanen setiap 3 bulan sekali dan dijual jauh dari harga pasar. Keberadaan kolam ikan di selokan ini membuat lingkungan menjadi bersih, nyaman, dan indah. Selanjutnya, berita yang terakhir, yaitu bercanda soal bom, penerbangan ditunda. Berikut videonya. Gara-gara ulah seorang penumpang pesawat yang bercanda mengaku membawa bom, penerbangan Super Air Jet tujuan Denpasar Bandung Medan terpaksa ditunda keberangkatannya. Diketahui candaan itu dilontarkan penumpang bernama Ricky, seorang mahasiswa usia 22 tahun saat sudah berada di dalam pesawat dengan nomor penerbangan IU787. Gurauan itu ia ucapkan ketika dihampiri pramugari yang hendak membantu menempatkan bagasi di kabin. Ricky menyebut ia menyimpan bom di dalam tasnya. Sesuai dengan protokol keselamatan yang berlaku, sang pramugari langsung memastikan dan memperingatinya agar tidak bercanda. Kemudian pramugari melaporkan hal tersebut kepada pilot pesawat. Meskipun Ricky telah meminta maaf dan mengaku bercanda, namun petugas tetap meminta seluruh penumpang untuk turun dari pesawat. Petugas melakukan proses pemeriksaan barang bawaan serta bagasi penumpang selama sekitar 85 menit. Ya, setelah dinyatakan aman, kemudian seluruh penumpang tersebut baru diizinkan berangkat. Sementara Ricky sendiri gagal berangkat karena langsung diamankan oleh petugas Afsek dan otoritas bandara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada video berikut, keberangkatan pesawat dengan rute Denpasar Bandung terpaksa ditunda selama 85 menit karena candaan dari seorang penumpang yang bergurau membawa bom kepada awak kabin yang sedang membantu memasukkan barang ke bagasi pesawat. Penumpang tersebut merupakan mahasiswa yang berinisial R, berumur 22 tahun dengan nomor penerbangan IU787. Meskipun pelaku telah meminta maaf dan mengaku hanya bercanda, semua penumpang tetap harus diturunkan untuk melakukan pemeriksaan. Setelah semua aman, para penumpang segera diberangkatkan, kecuali pelaku karena harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari ketiga video berita tersebut cukup menarik untuk disimak dan didengar. Para presenter pun menyampaikan berita dengan baik dan benar dan cukup menarik. Mereka menyampaikan dengan mimik wajah yang sesuai dan dengan intonasi nada yang sesuai. Sekian tugas video menyimak dan berbicara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.